Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek lingkungan hidup dengan materi studi kelayakan bisnis. Studi aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi atau usaha dijalankan. Studi aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya dari sisi udara, air, tanah, suara, dan kesehatan, rencana bisnis diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau tidak. Studi inilah yang kita kenal dengan nama analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL ada singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan AMDAL. Tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Untuk mencapai tujuan ini, penyusunan AMDAL harus didasarkan atau sesuai dengan pedoman penyusunan studi AMDAL. Hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, merumuskan LKL dan RPL. Kegunaan dan peran AMDAL. Kegunaan AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Peran AMDAL. Yang pertama, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. Yang ketiga, peran AMDAL dalam sebagai dokumen penting. Manfaat AMDAL. AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan mengembangkan dampak positif sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk yang pertama, mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan, sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut. Yang kedua, melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi. Yang ketiga, terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka. Jenis-jenis dokumen AMDAL. Yang pertama, ada kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA AMDAL. KA AMDAL adalah dokumen tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL, meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL. Sedangkan metodologi akan digunakan untuk mengkaji dampak. Yang kedua, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. AMDAL adalah dokumen yang berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana proyek. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA AMDAL dianalisis lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakat dengan tujuan untuk mengetahui besaran dampak. Selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan dari pihak berwenang. Yang ketiga, ada rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. RKL adalah dokumen yang memuat upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif suatu proyek. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan kajian AMDAL. Yang keempat, ada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL.
RPL adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan, ketaatan penyelenggara proyek terhadap peraturan lingkungan hidup, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi analisis dampak digunakan dalam kajian ANDAL. Dokumen 3 dan 4 merupakan dokumen yang bersifat dinamis, karena secara periodik dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha yang real dilakukan di lapangan. Segitu saja yang saya sampaikan untuk presentasi studi aspek lingkungan hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.